investasi 320 juta. Deal or no deal? So we have a deal, right? Deal. Packagingnya was done well, coloringnya was done well dalam packagingnya. So di sini saya lihat beliau berhasil membalance itu dengan tidak terlalu manis, dengan halus, dan ditambah dengan satu gimmick yang mesti dikocok itu. Dan itu yang membuat saya lihat ada jiwa entrepreneur yang besar di bisnis ini. Rambut nenek ini ternyata warisan kuliner yang udah ada dari abad ke-17, zaman Raja Jawa kuno dulu. Yang disampaikan Pak Irwan membuat dia itu apa ya, mau invest sama kamu secara personal, apa yang dia sampaikan? Datangnya Pak Irwan jadi belajar. Oh gini ya cara bikin bisnis yang jadi profesional. Ini Coba desain tuh lembut banget. Iya Lembut banget ya. Gimana? Yeay! Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Rian Sunesi. Thank you udah di-invite ke sini. Gimana pengalaman dari JJN1 kan ya Rian ya? Sampai sekarang bisnisnya masih sustain, masih oke nih? Alhamdulillah masih sustain dan ya pasti ada naik turunnya. Tapi Kan dapat 320 juta guys dari Pak Irwan. Itu untuk apa aja? Itu sih kita pecah sih ya, macem-macem ya. Salah satunya untuk pengembangan inventory, juga untuk ke marketing juga sih saat itu. Nah, bagi teman-teman yang baru join, jadi Rian ini adalah entrepreneur yang oke banget dengan produknya Snazzy Boom. Ini sebenarnya produk apa sih? Nah, produknya ini adalah produk rambut nenek. Rambut nenek, betul. Yang mungkin teman-teman dari kecil pasti nggak pernah makan. Bahkan sampai sekarang kita dewasa pun masih ada. Cuma bedanya ini kemasannya luar biasa karena memang didesain khusus ya. Benar. Dikondisikan produknya ini lebih premium, lebih elegan. Boleh diceritain kenapa memilih dan bisa berkreasi dengan produk rambut nenek? Sebenarnya terus terang sih gak ngira juga bakal bisnis ini sebenarnya Kak. Karena Nah, sebelum memangnya bisnis gimana? ini tuh saya bisnis fashion. Cuman bangkrut saat itu. Tetap aja ada rambutnya karena ada hubungannya fashion gitu. Oh fashion ada rambut ya. Jadi- Baju. Oh, Bisnis baju, oke. konveksi. Lalu itu Terus? bangkrut. Terus akhirnya bingung mau bisnis apa lagi kan. Terus waktu itu ketemu sama problem. Yaitu problemnya tukang arum manis arum manis tradisional saat ini sudah mulai menghilang di zaman modern. Kamu gimana cerita bisa ketemu arum manis, tiba-tiba kepikir orang dari baju kok tiba-tiba arum manis tuh momen apa Nah yang pernah momennya itu terjadi? pertamanya memang waktu itu ada temen yang bisnis rambut nenek ini kan. Cuman waktu itu dia stop. Akhirnya saya coba-coba kayak menarik juga nih. Akhirnya saya riset nih lebih lanjut. Ketemu sama tukang arum manisnya langsung waktu itu, ya kan. Kemudian beliau cerita waktu itu, kalau arum manis ini sudah mulai mau menghilang. Nah kan kalau saya kan emang basicnya orang kreatif gitu ya, seneng banget ada kalau bisnis itu prinsip saya adalah harus ada problemnya dulu, ya kan. Karena bisnis itu bagi saya as a solution gitu kan, problem solver. Nah di situ saya riset lebih lanjut, ternyata menarik banget kalau jajanan rambut nenek ini ternyata warisan kuliner yang udah ada dari abad ke-17, zaman Raja Jawa kuno dulu. Kata Pak Irwan tadi kan sebenarnya ini menjadi menarik dan kamu terlihat sangat entrepreneur sekali ketika ada konsep makannya, kemasannya, produknya, yaitu dengan dikocok ya. Iya, Boleh di dijelasin shaking. cara makannya ini gimana sih? Kenapa harus dikocok? Karena gini, dulu kan arum manis tradisional itu pakai kerupuk kan, simpingnya kan, yang warna pink itu. Nah kalau sekarang kita ubah pakai Rice Crispy. Rice Crispy. Iya. Nah untuk supaya dia ngeblend itu ya caranya di shaking gitu. Jadi ini teman-teman memang ada rambut nenek, ada Rice Crispy warnanya coklat dan kita akan sentuh seperti apa. Dan anyway, Rice Crispy-nya itu lebih plain gitu kan rasanya. Jadi dia buat nyimbangin si arum manisnya itu memang. Guys, jadi oh my god. Ini Coba desain tuh lembut banget. Iya Lembut banget ya. Gimana? Serius ini enak banget sih. Anyway untuk dapet tekstur selembut itu, gak Gimana semua pengrajin arum manis itu bisa loh. Tunggu, ini gimana caranya bisa enak banget? Ini lembut banget. Terus ada elemen Rice Crispy-nya itu memang out of the box. Tapi sangat melengkapi gitu loh rasanya. Entah gimana ya rasanya, nanti cobain sendiri ya guys. Ini enak banget. Karena formulasinya kenapa dulu pakai simping? Itu juga ada apa namanya resep di balik itu. Inspirasi resepnya dari mana sih? Pertama ngeliat dulu sih, dulu kenapa arum manis ini pakai simping. Simpingnya itu kan kalau kalian tahu tuh
tawar banget gitu loh. Tawar banget meskipun warnanya pink gak seperti itu kan, dibikin eye catching. Jadi dia supaya nyimbangin si harum manis. Nah, mau nggak mau kita buat ngegantiin topping itu, kita harus cariin dengan sejenis rasa yang sama seperti simping itu. Ya udah akhirnya dapatnya si Rice Krispies ini. Sebulan itu berapa sih produksi atau data penjualannya, omsetnya? Kalau produksi lah ya dari piecesnya okay. kita 30 ribuan lah ya. 30.000 per bulan? Iya sekitar segitu sih. Kenapa waktu itu kamu mau daftar JJN? Pertama karena yang pasti ngelihat apa ya, ada potensi untuk bisa berkolaborasi sih dengan, ya kan di sana kan mentornya juga luar biasa, apalagi yang para investornya juga luar biasa. Ya kita harapannya, apalagi saya sadar diri gitu loh, maksudnya saya seorang new entrepreneur di Indonesia. Harapannya kan kita bisa berkolaborasi dengan ya entrepreneur senior lah kayak Pak Irwan, kemudian Pak Reno dan lain-lainnya gitu kan. Ya harapannya ke sana, terutama bisa belajar dulu sih. Apakah harapan itu sudah terwujud ketika kamu akhirnya masuk JJN? Alhamdulillah sih kalau untuk goals utama saya ya, untuk belajar itu dapat banget. Alhamdulillah, apalagi saya digandeng sama Pak Irwan kan. Itu banyak banget belajar dari timnya beliau juga, karena kan daily-nya kan sama tim-timnya beliau kan. Seberapa besar efek JJN ini berpengaruh dalam pola bisnis kamu menjalankan produk-produk yang saat ini sedang Gak kamu cuman jual? Pola bisnis, tapi pola mindset, mentality. Nah, apa yang perlu dipegang oleh seorang entrepreneur? Ini menarik nih, karena banyak banget ya kayak yang nge-DM saya itu waktu ketika dapat pendanaan dari Pak Irwan JJN season 1, nge-DM, "Kak, pengen nih bisa dapat pendanaan juga dari Pak Irwan atau Pak Reno gitu kan, atau Kang Rex gitu kan." Nah, saya bilang ke mereka gitu loh, maksudnya ya memang bener kalian dapat pendanaan, tapi value-nya tuh nggak cuma lihat dari segi materinya aja. Karena gimana pun ketika kalian diinvest sama seseorang, harus lihat dulu nih satu value apa tidak dengan kita gitu kan. Kemudian apa yang kamu bisa pelajari dari para pengusaha-pengusaha ini gitu loh. Karena ketika berjalannya waktu itu nggak semanis apa ya harapan kita kadang kan. Mungkin banyak yang ikut JJN, nggak tahu ya, saya nggak mengeneralisir semua, tapi mungkin banyak juga seperti itu karena banyak yang nge-DM saya tujuannya ke sana, pengen dapat investasinya, dapat uangnya, exposure, kemudian berkembang tiba-tiba bisnisnya growth seketika juga gitu kan. Nggak bisa kayak gitu, karena ketika udah dapat investasi pun kita as entrepreneur-nya harus punya tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawab ya salah satu tahapan awalnya ketika di due diligence kan, pasti kan di due diligence dulu kan, dilihat bener nggak sih nih bisnisnya, realitanya di lapangan seperti apa. Karena mau bagaimanapun kan beliau-beliau ini kan maksudnya orang-orang yang bekerjanya juga secara profesional dan luar biasa gitu kan, pasti dilihat kan. Kemudian dibuka juga dari sisi akuntabilitasnya semua gitu kan dilihat. Nah, ketika berjalannya waktu ya bukan berarti kita nggak dapat masalah lagi gitu loh. Ketika udah diinvest sama, ya kalau dalam hal saya sama Pak Irwan gitu kan. Apa sih yang disampaikan Pak Irwan membuat dia itu mau invest sama kamu secara personal? Apa yang disampaikan? Kalau beliau sih waktu itu sempat saya tanya, katanya karena percaya sama value-nya sama sayanya sih. Percaya gitu. Apa yang dilihat Pak Irwan dari sosok Rian gitu? Gak tahu ya. Saya juga nggak tahu sih, tapi kata-kata itu yang bilang beliau percaya sama saya jadi motivasi sekaligus buat tantangan buat saya. Thanks to Pak Irwan and team juga masuk. Itu memenuhi atau sisi otak kiri saya yang sangat logika, yang perlu gitu ya, perlu secara tadi realistisnya jadi sangat terbantu dengan timnya Pak Irwan. Ya, karena kan saya disupport tim kan, dari bagian finance, kemudian bener-bener dirapin deh ke perusahaan, udah jadi kayak perusahaan profesional, karena disamainnya kan pasti dengan standarnya Pak Irwan kan. Tapi sayanya harus ada adaptasi. Kalau yang dulu bisa ngambil uang bisnis tiba-tiba gitu kan, kalau sekarang kan harus namanya kita rekonsiliasi dulu, ya kan. Bahkan saya kadang mikir gitu, ini kayak perusahaan gue sendiri, tapi kok gue mau ngambil uang aja tapi harus izin dulu gitu kan ke tim saya gitu kan, bahkan yang untuk rekoning ini. Tapi begitu mikir ya udah, ya emang kayak gitu harus berjalannya bisnis, ya kan. Apalagi kan saya tipe orang kreatif banget. Kalau secara hitung-hitungan, manajemen, terus terang saya nggak terlalu lihai di sana. Tapi saya dengan datangnya Pak Irwan jadi belajar
oh gini ya cara bikin bisnis yang jadi profesional. Itu juga yang akhirnya menyadarkan saya. Mungkin banyak teman-teman UMKM yang kejebak di skala UMKM terus, nggak jadi bisnis yang skalanya besar karena sistem itunya mungkin teman-teman yang belum siap. Dan satu hal, mungkin juga tidak mau membuka diri. Open minded, ya kan? Iya. Itu sih. Jadi saya bilang ke diri saya jangan jadi orang yang fixed mindset lah. Karena kalau fixed mindset kan kita dibilang apa sedikit pasti akan ada aja alasannya kan. Kalau saya berusaha untuk open minded meskipun kadang ada kritikan ya nyes juga lah ya kan, nyesek juga kayak padahal gue udah ngelakuin ini tapi ya udah dengerin dulu aja. Kamu menjalankan ini berapa lama? Sudah berapa lama ngomong-ngomong? Saya 2017 ya. Dari 2017 sampai 2024 berarti 7 tahun. 7 tahun Harus mungkin sih. 7 tahun mungkin bukan waktu yang lama, tapi juga bukan waktu yang singkat juga untuk berproses dalam bisnis. Itu termasuk konsisten Karena luar biasa tantangan loh. UMKM by research-nya. Ketika dia berhasil melewati 5 tahun pertama, maka setidaknya dia sudah paham challenge yang ada di realita di lapangan, sehingga dia jadi lebih wise. Jadi kan kalau bisnis ada fase euforia kan, awal-awal, oh semangat nih bisnis ini. Kayak awal saya sama partner saya gitu, bisnisnya meledak. Tiba-tiba fase realita, oh realitanya nggak segitunya ya kayak yang kita harapkan gitu kan. Cabut, ya kan, mulai nemu problem. Kemudian nemu fase pendewasaan tuh kan biasanya kan. Nah itu fase pendewasaan itu biasa ketika udah 5 tahun itu, oh ya udah, ya jalanin aja, nikmatin aja. Nah itulah teman-teman yang mungkin nanti ada kesempatan ya untuk join di JJN. Seperti yang tadi disampaikan oleh Rian bahwa JJN adalah sebuah pintu untuk kita lebih memiliki ruang belajar lebih lagi, bukan hanya sekedar motivasi untuk mendapatkan investasi, ya kan, atau mungkin modal atau hanya sekedar exposure. Tapi memang banyak pelajaran gitu kan yang memang bisa kita pelajari di ruang JJN ini. Jadi kalau mau ikut JJN sebenarnya motivasinya bukan investasi, tapi gue pengen belajar lebih. Dan pertama, kita sebagai wirausahanya harus aktif. Banyak yang pada akhirnya, kok gue abis ini dianggurin sih? Ya karena lu nggak ngejar gitu. Jadi jangan pernah malas untuk mengejar. Iya, kalau kita merasa ada pelajaran ya kejar gitu. Gitu aja sih, karena banyak yang tadi fixed mindset, ketahan ego. Jadinya kan gue udah dapat pendanaan di ini kan, udah jelas-jelas ditayangin nasional, tapi kok gue dicuekin ya sampai sekarang nih, bahkan nggak ada follow up. Ya karena lu nggak ngejar gitu aja sih sebenarnya. Oke. Good point. Tepuk tangan Rian. Thank you Rian. Banyak hal yang sebenarnya masih pengen aku tanyain tapi nanti di balik layar. Tapi yang pasti dalam momen yang singkat ini banyak value juga, pelajaran yang kita semuanya dapat ya, teman-teman yang nonton podcast ini dari seorang Rian. Dan kita doain Rian terus sukses, persisten di bidangnya, banyak inovasi-inovasi lainnya, dan juga semakin banyak link-link ya, pebisnis-pebisnis handal yang nanti bisa bekerja sama dengan Rian. Dan jangan lupa sama JJN dan kita semua yang ada di sini. Nanti kita pasti akan ganggu lagi untuk sharing-sharing pengalaman yang lebih seru lagi. Thank you Rian. Siap, thank you Rian. Sukses. Oke teman-teman semuanya, ini tadi inspirasi dari JJN kali ini. Jadi gimana, mau join JJN the next episode? Dan yang pasti jangan lupa loh, saatnya kita semua harus sama-sama untuk meningkatkan dan juga memiliki semangat membuat UMKM Indonesia naik kelas. Saya Yohana Margareta undur diri, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dah. Thank you.